Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sediaan padat. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang tablet dan supositoria. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Rahmadini, yang kedua ada Arya Rafif Arasyid, yang ketiga ada Eki Rusmanawati, yang keempat ada Ismi Multaz, yang kelima ada Nadila Kasmudi. Sediaan padat adalah bentuk sediaan farmasi yang memiliki konsistensi kering dan tidak cair. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sediaan padat. Untuk kelebihan yang pertama, stabilitas. Sediaan padat umumnya lebih stabil daripada sediaan cair. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Tablet dan kapsul mudah ditelan dan nyaman untuk didosis. Yang ketiga, dosis akurat. Setiap unit sediaan padat mengandung dosis obat yang akurat. Untuk kekurangan dari sediaan padat, yang pertama kesulitan menelan. Beberapa pasien terutama anak-anak dan lansia mungkin mengalami kesulitan menelan tablet atau kapsul. Yang kedua, pelepasan lambat. Dibandingkan dengan sediaan cair, pelepasan bahan aktif dari sediaan padat mungkin lebih lambat. Kemudian di sini ada pengertian dari tablet. Tablet merupakan bentuk sediaan farmasi yang paling umum dibuat dengan memadatkan serbuk obat dengan bahan tambahan. Jadi obat itu memiliki bentuk, ukuran, dan sifat pelepasan obat. Dan kemudian ada syarat tablet. Yang pertama, keseragaman ukuran, kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Kemudian yang kedua, keseragaman bobot timbang 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu hitung bobot rata-rata tiap tablet. Kemudian yang ketiga, waktu hancur tablet. Yang keempat, kekerasan tablet. Dan yang terakhir, kelima, kerapuan tablet. Selanjutnya, jenis-jenis tablet. Sediaan tablet ini mempunyai jenis yang bermacam-macam di mana masing-masing jenis mempunyai ciri khas, maksud, dan tujuan tertentu. Yang pertama ada tablet salut atau drug. Tablet yang dilapisi dengan bahan tertentu untuk tujuan khusus, misalnya salut gula, salut serabut, dan salut enterik. Yang kedua ada tablet sustained release. Obat tersebut memiliki waktu kerja yang lebih lama dibanding tablet biasa. Yang ketiga ada enteric coated tablet. Tablet salut enterik adalah obat oral yang memiliki lapisan polimer. Lapisan ini membantu mencegah masalah perut yang berhubungan dengan obat pereda nyeri seperti obat antiinflamasi non steroid. Yang keempat ada tablet sublingual, yaitu tablet yang digunakan di bawah lidah. Yang kelima ada tablet bukal yang digunakan di antara gigi dan gusi. Yang keenam ada tablet kunyah atau chewable. Yang ketujuh ada tablet hisap. Yang kedelapan ada tablet effervescent atau tablet yang mengandung gas CO2. Yang kesembilan tablet vaginal atau vaginal insert. Tablet yang dirancang untuk administrasi vagina dalam pengobatan infeksi lokal, penyerapan sistemik, dan penyerapan ke dalam jaringan vagina. Yang terakhir yaitu tablet oros atau oral osmotic, yaitu obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan nyeri dada. Selanjutnya contoh sediaan tablet. Yang pertama tablet salut, contohnya Amoran, Brufen, dan Panadol. Yang kedua tablet Castrain Relax. Yang pertama Glucopat CR, Cartesian CD, dan Ultram ER. Yang ketiga enteric coated tablet, contohnya Ecotrin, Prilosec, dan Voltaren HCl. Yang ketiga tablet sublingual, contohnya Nitrostat, Subutex, dan Edlar. Yang kelima tablet bukal, contohnya Ventora, Bucactem, dan Strian. Yang keenam tablet kunyah, contohnya Trums, Civit, dan Claritin Chewable. Yang ketujuh tablet hisap, contoh Quad NZ, Dequadin, dan Cepacol. Yang kedelapan tablet effervescent, contohnya Redoxon, Everalgan, dan Alka-Seltzer. Yang kesembilan tablet vaginal, contohnya Canesten, Flagyl, dan Vagifem. Yang terakhir tablet oros, contohnya Concerta, Procardis SL, dan Ditropan SL. Ini untuk contoh sediaannya. Yang pertama dari tablet salut, yang kedua dari tablet sustained release, yang ketiga enteric coated,
tablet, yang keempat tablet sublingual, yang kelima tablet bukal, yang keenam tablet kunyah, yang ketujuh tablet hisap, yang kedelapan tablet effervescent, yang ke-9 tablet vaginal, dan yang ke-10 tablet oros. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sediaan tablet. Kelebihannya mudah dikonsumsi, dosis yang tepat, stabilitas yang baik, mudah dibawa, produksi massal yang ekonomis, dan pengeluaran bertahap. Kekurangannya, kesulitan menelan, efek iritasi, waktu yang lebih lambat, keterbatasan bahan aktif, dan interaksi dengan makanan. Selanjutnya ada suppositoria. Suppositoria adalah sediaan farmasi padat yang mudah meleleh atau melarut dalam air atau cairan. Mempunyai bentuk oval torpedo yang pemakaiannya dimasukkan melalui rektum. Pada awalnya pemakaian suppositoria hanya untuk pengobatan lokal, namun sekarang banyak digunakan untuk pengobatan general atau simestik. Selanjutnya yaitu adalah syarat suppositoria. Suppositoria mempunyai syarat khusus. 1. Berbentuk padat pada suhu kamar. 2. Dapat melepas obatnya dengan melebur, meleleh atau melarut. Yang ketiga, basis tidak mengiritasi dan dapat tercampur dengan obatnya. Terus di sini ada jenis-jenis suppositoria. Yang pertama itu ada suppositoria rektal. Contoh obatnya ada paracetamol suppositoria, bisakodil suppositoria, indomethacin suppositoria. Cara pemakaian obatnya itu masukkan suppositoria dengan ujung runcing terlebih dahulu dengan jari hingga melewati sphincter otot rektum sekitar 1 atau 2 hingga 1 inci pada bayi dan 1 inci pada orang dewasa. Jika tidak dimasukkan melewati sphincter ini, suppositoria dapat keluar. Yang kedua ada suppositoria vagina. Contoh obatnya miconazole suppositoria, metronidazole suppositoria, progesteron suppositoria. Terus cara pemakaiannya itu yang pertama, buka bungkus obat suppositoria dan masukkan ke dalam aplikator. Yang kedua, berbaring telentang dengan lutut ditekuk ke arah dada atau berdiri dengan satu kaki di atas kursi. Terus dorong aplikator dengan lembut ke dalam vagina sejauh mungkin tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang terakhir ada suppositoria uretra. Contoh obatnya alprostadil suppositoria. Cara pemakaiannya, masukkan suppositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu, lalu didorong dengan jari telunjuk sampai benar-benar masuk ke dalam anus sedalam sekitar 2 cm dari lubang anus sampai obat tidak terdorong keluar lagi. Terus suppositoria itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tuh ada absorpsi yang baik, efek lokal dan sistematik, penghindaran metabolisme hati pertama, penggunaan pada pasien dengan kesulitan menelan, penggunaan pada pasien dengan gangguan pencernaan. Kekurangannya, ketidaknyamanan penggunaan, iritasi lokal, variabilitas absorpsi, kesulitan penyimpanan, pengaruh pada pembersihan usus. Kesimpulan dari materi ini adalah baik tablet maupun suppositoria adalah bentuk sediaan farmasi yang dirancang untuk memberikan obat dengan cara yang efektif dan aman. Pemilihan bentuk sediaan didasarkan pada sifat obat, kebutuhan terapi, dan preferensi pasien. Proses pembuatan dan bahan yang digunakan harus sesuai dengan standar farmasi dan memastikan kualitas, efektivitas, dan keamanan produk akhir.